Semakin parah. Sekarang giliran Pak Mahfud MD yang disambel oleh Bu RT. Karena apa? Pak Mahfud MD mengatakan dan menyinggung soal bencana tsunami yang ada di Aceh dulu, disangkut pautkan dengan masalah Rohingya. Harusnya Pak Mahfud ini bisa membedakan gelombang air laut yang naik ke Aceh jangan disamakan dengan gelombang pengungsi yang naik ke Aceh. Ya ini akibatnya karena Pak Mahfud mengatakan orang Aceh harus balas budi. Karena dulu waktu bencana orang Aceh ditolong oleh dunia. PBB dan dunia menolong waktu Indonesia dapat bencana besar itu. Dan sekarang kita harus menolong orang-orang Rohingya yang sedang kesusahan. Sama seperti yang dikatakan dalam komentar ini. Saat kita kena musibah bencana alam besar, saat itu PBB dan negara-negara dunia datang membantu kita. Apa salahnya kita membantu orang Rohingya yang sedang kena musibah ditindas rezim Myanmar? Kita bantu. Kalian harus bisa membedakan mana bencana, mana pengungsi, itu harus kalian bedakan. Justru dulu Aceh kena bencana gelombang yang naik ke daratan ke Aceh, sekarang kena bencana lagi gelombang pengungsi gelap yang naik ke Aceh. Ini sama-sama bencana. Lah kok malah harus balas budi karena dulu pernah ditolong oleh dunia? Itu nggak jadi kalau disamakan seperti itu. Nggak betul itu. Ya kalau kita ngomongin masalah bencana, siapa sih yang mau dikasih bencana? Siapa sih yang mau daerahnya dihantam oleh ombak air yang naik ke daratan seperti di Aceh dulu? Nggak ada yang mau. Sedangkan Rohingya ini udah terorganisir dari sana dan sengaja dimasukkan ke Indonesia. Dan kita harus memikirkan untuk ke belakangnya, resiko di belakang itu nanti apa. Jadi jangan dengan alasan kita sudah dibantu lalu kita harus menolong mereka dan memasukkan mereka semua, pengungsi-pengungsi Rohingya ini kita masukkan semua ke Indonesia, ke Aceh khususnya. Ya sekarang aja baru sedikit sudah bergesekan, sudah bermasalah. Warga Aceh sudah geram dengan kelakuan mereka, dengan perilaku-perilaku dan hal-hal yang dilakukan yang membuat nggak nyaman di Aceh. Lalu ada lagi nih komentar yang unik lagi, ini komentar ini. Tiap kali kita baca Pancasila, artinya kemanusiaan itu universal. Siapapun yang sedang kesusahan, membutuhkan, wajib kita bantu, itu janji kita. Nah ini membahas tentang Pancasila hanya di kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Nggak semua isi Pancasila itu dirubah sekalian. Yang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu diubah menjadi keadilan bagi seluruh rakyat negara, ya bukan negara, keadilan bagi seluruh rakyat dunia termasuk Rohingya. Kenapa nggak diubah sekalian isi Pancasilanya seperti itu? Jadi biar adil untuk seluruh masyarakat dunia. Jadi nanti ketika dunia kesusahan itu orang Indonesia semua yang mengambil, yang menampung, yang menjamin mereka. Itu lebih enak kalau kita mau merubah isi Pancasilanya. Nah komentar di depan tadi sama persis dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Mahfud MD dalam beberapa waktu yang lalu. Nah, videonya ini. Sementara nanti dikembalikan melalui PBB karena yang punya aturan itu PBB. Kita sendiri kalau mau ngusir sekarang nggak bisa karena kita nggak ada urusan. Tapi ini kan urusan kemanusiaan. Aceh dulu ketika terserang tsunami, berbagai dunia manusia dari berbagai penjuru dunia datang menolong. Masa sekarang tidak menolong, kan gitu kan? Akibat pernyataan dari Pak Mahfud MD ini yang mengatakan dan menyangkut pautkan tentang Rohingya dengan gelombang antara gelombang laut yang menerjang Aceh dulu dengan gelombang pengungsi yang datang ke Aceh sekarang ini sama-sama musibah. Tapi kenapa harus orang Aceh itu harus balas budi? Karena dulu pernah kena bencana dan ditolong oleh dunia. Akhirnya apa? Pak Mahfud MD ini dirujak, disambel oleh emak-emak Ibu RT. Nah ini mari kita simak komentar dari
Cut Anggi yang mengkritik keras kepada Bapak Mahfud MD. Oke, assalamualaikum. Kali ini saya ingin merespon perkataan dari Profesor Mahfud MD bahwasanya dulu di Aceh itu terjadinya bencana gempa dan tsunami, seluruh dunia bantu. Kenapa saat ini kita nggak mau lagi bantu orang Rohingya? Yang pertama-tama ingin saya ingatkan bahwasanya ini bukan kali pertama mereka datang. Pak, mau berapa tahun kami bantu mereka? Kami sudah bantu mereka sudah 8 tahun lebih. Masih kurang. Dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 2020, 2021, 2022, 2023 kurang. Kami sudah menolong mereka loh Pak dari tahun 2015, di saat itu pertama kali kapal mereka datang dengan yang mana notabene dulu mereka adalah korban genosida dari Myanmar. Itu sebenar-benarnya ditolong. Jadi sudah imbang kan? Dulu terjadinya bencana tsunami, seluruh dunia tolong Aceh. Dan kedatangan korban genosida dari Myanmar, orang Aceh juga tolong. Sudah kan? Terus apalagi nih? Jadi mau sampai kapan ditolong lagi? Karena kita harus sudah bisa membedakan mana korban genosida, mana orang yang lari dari camp. Dan saat ini semua orang kan sudah tahu kalau mereka adalah korban penyelundupan manusia dan segala macam ya. Jadi kalau seandainya kata-kata dulu kan Aceh ditolong, terus kita mau tolong mereka sampai seberapa banyak? Ini sudah ada kan kapal yang dihalau oleh TNI Angkatan Laut kan? Dihalau sama TNI dan nggak datang. Kalau nggak dihalau, datang lagi. Terus datang lagi dan terus-terusan datang non-stop. Sekarang saja jumlahnya sudah 2.000 orang. Jadi mau Bapak gimana? Terus-terusan datang, terus-terusan ditolong. Terus-terusan datang, terus-terusan disambut. Gitu maunya ya Pak ya? Kemudian yang saya tidak ingin disamakan dengan orang Aceh ya. Kenapa? Kami pada saat terjadinya bencana tsunami dan gempa itu adalah bencana alam yang mana tidak ada seorang pun yang pengen loh. Kami ini masih banyak tersisa trauma gempa, trauma kehilangan keluarga. Bahkan ya saya pribadi gempa dikit aja sudah panik. Karena gempa yang kami alami dulu 8,9 skala Richter. Dan itu adalah bencana alam. Gak ada satu orang pun yang pengen. Kalau mereka sekarang, kita bicara yang sekarang ya, kalau yang dulu itu adalah korban genosida dan juga tidak ada seorang pun yang pengen dilakukan seperti itu benar dan kami orang Aceh sudah menolong. Kemudian apa? Sekarang bukan lagi korban genosida dan bukan lagi bencana atau apapun ya bencana alam, mereka lari dari camp di Bangladesh. Dan ini bukanlah sebuah bencana, ini adalah pilihan mereka datang ke Aceh. Jangan disamakan. Dan mereka tidak ada trauma. Karena saya sendiri sudah banyak lama bergaul dengan mereka. Tidak ada Pak orang trauma itu bisa dandan, masak-masak, pesing ikan, hidup normal, ngobrol, terus lari cari tempat lain. Please lah, kenapa tega Bapak samakan dengan tsunami dan gempa di Aceh? Sangat tidak sama. Kemudian saya mau respon satu lagi tentang kemanusiaan. Sekarang alasan menerima mereka adalah alasan kemanusiaan. Terus, apakah kalian mengira dengan kalian menolong mereka terus kalian taruh di PMI, di aula, mereka tidur macam ikan nasian lagi dijemur, itu kemanusiaan? Lebih-lebih tidak kemanusiaan itu. Lebih baik mereka dikembalikan ke Bangladesh, di sana ada tempat mereka lebih manusiawi di sana daripada yang kita lakukan saat ini. Pedes kan Pak? Jangan main-main dengan netizen Indonesia, karena netizen Indonesia sudah dinobatkan sebagai netizen terpedas nomor 1 di dunia. Jadi jangan main-main, termasuk UNHCR. Jangan coba-coba menggugah netizen Indonesia untuk menjadi lebih garang.